Secara bahasa, kata ihsan berasal dari akar kata bahasa Arab yang artinya menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Adapun secara istilah, ihsan adalah kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ihsan melibatkan sikap dan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan dari manusia, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu contoh rukun ihsan dalam kehidupan sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menjalankan perintah bisa berupa ibadah wajib dan sunnah seperti sholat fardu, puasa, zakat, belajar, bekerja, dan lainnya. Yang kedua, rukun ihsan kepada sesama manusia. Salah satu contoh rukun ihsan dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama manusia ialah dengan membantu orang yang kesusahan, berbakti kepada orang tua, dan segala perbuatan baik lainnya kepada sesama manusia. Yang ketiga atau yang terakhir, rukun ihsan kepada makhluk hidup lainnya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Ada juga contoh rukun ihsan dalam kehidupan sehari-hari kepada makhluk hidup lainnya ialah dengan berbuat baik kepada hewan dan tumbuhan seperti menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sehingga dapat mencegah kerusakan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang berikutnya ini ada contoh penerapan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ihsan kepada Allah. Contohnya sholat dengan khusyuk, berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Yang kedua, ihsan kepada manusia. Contohnya itu berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua, mengunjungi kerabat yang sedang sakit, menyayangi anak yatim, memberi makan kepada mereka yang kelaparan, menyumbangkan pakaian layak pakai, membantu tetangga yang sedang dalam kesulitan. Ketiga itu ada ihsan kepada hewan. Contohnya memberi makan hewan peliharaan secara teratur, merawat kesehatan hewan dengan membawanya ke dokter hewan, tidak menyakiti atau menyiksa hewan liar. Yang keempat ada ihsan kepada alam sekitar. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon untuk menjaga keseimbangan alam, dan mengurangi penggunaan bahan plastik untuk menghindari polusi. Kesimpulannya, ihsan melibatkan sikap dan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, Islam, dan ihsan adalah tiga hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Ketiganya merupakan dasar akhlak yang baik dan tujuan akhir tasawuf. Iman, Islam, dan ihsan adalah tiga hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Ketiganya merupakan dasar akhlak yang baik dan tujuan akhir tasawuf. Iman adalah pondasi dasar bagi umat untuk mengikuti ajaran Islam. Ihsan memberikan kerangka untuk mengembangkan keimanan dan melaksanakan kelima rukun Islam. Islam merupakan manifestasi dari akhlak dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iman, Islam, dan ihsan dapat diibaratkan sebagai segitiga sama sisi atau sebuah bangunan. Iman adalah pondasi, Islam adalah tiang penyangga, dan ihsan adalah atapnya.